في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sadaqallahul Adzim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Demikian surat Al-Isra ayat 9. Yang kami hormati dan tentu kami takdimi Ketua Yayasan Masjid Ar-Rayyan, para asatidz yang hadir membersamai kita ya, antara lain Ustadzul Kiram Thahari Abdul Hadi, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, dan para guru-guru kami nih ada Ustadz Syekh Nawawi, Ustadz Abdul Muiz, dan Ustadz-Ustadz yang lain, jajaran pimpinan DKM, dan juga tentu pengurus Pak RW dan juga para jamaah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari kita terus kuatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat yang banyak tak terhingga. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, ihsan, dan juga kesempatan umur. Sehingga kita masih dipertemukan saat ini di posisi yang insya Allah sangat-sangat bersejarah dalam Islam, karena besok insya Allah adalah tanggal 17 Ramadan. Salawat dan salam mari kita sanjungkan hadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa terus akan kita jadikan suri toladan, dan kepemimpinan beliau sangat dibutuhkan sepanjang masa di pemerintahan apa saja, apakah kerajaan, apakah republik, demokrasi, ataupun yang lain. Saudaraku, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menikmati ibadah di bulan Ramadan ini. Tentu kita harus senantiasa menguatkan kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita. Di bulan yang penuh berkah ini, kita diberi banjir bonus oleh Allah. Kalau ibu-ibu senang kalau di mall bonus gitu ya, ada potongan gitu. Kita sebetulnya Gusti Allah memberikan banjir bonus luar biasa. Sholat sunnah di hari-hari biasa nilainya cuma segitu takarannya. Di bulan Ramadan berkali-kali lipat. Ramadan menjadi bulan penuh keberkahan yang harus kita manfaatkan untuk menjadikan kita masuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Kita sekarang ini di posisi tanggal 16 Ramadan 1446 Hijriah. Tentu mari kita introspeksi. Sejak mulai kita Ramadan awal, apakah kualitas ibadah kita naik atau turun dibandingkan tahun yang lampau? Ayo kita hitung sendiri-sendiri aja. Apabila sudah, mari kita sekuat tenaga kita tingkatkan lagi. Tapi kalau belum dan belum sesuai dengan harapan, mari kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Karena setiap amal tergantung tentu pada endingnya, pada akhirnya. Di Islam itu yang dihitung itu sesungguhnya belakangnya, amalnya, endingnya, gitu ya. Banyak orang memulainya dengan menggebu-gebu, tapi begitu tanggal 16 meletus.
Kalau kita kuantitatifkan, ya, seperti orang yang sedang membangun rumah, atau seperti sajalah ketua pembangunan masjid lagi membuat musola. Kita baru mendekati 70%. Bagaimana yang 30% ini sisanya? Kalau kita ibaratkan ibadah puasa kita ini sudah ya mendekati separuh ya, 50%. Gimana sisanya? Kalau finishingnya bagus, akan menjadi tempat wudhu yang bagus, perkantoran yang bagus. Sama kalau puasa kita yang 50% nanti akan selesaikan dengan baik, tentu kita akan baik. Tapi jika sentuhan akhirnya dikerjakan secara asal-asalan, secara deadline gitu, sembahyang sudah mulai di akhir-akhirkan, tentu yang dibangun tidak berkualitas. Akan menjadi bangunan yang tidak sempurna. Nah, tadi di dalam sholat juga saya sengaja menghadirkan surat Al-Baqarah yang banyak dikutip, banyak disampaikan oleh para ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya semua paham. Nah, pagi ini saya skip dulu kajian 38 butir hadis yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali karena sebagai penghormatan kita datangnya nuzulul Quran. Dan hari ini sedikit memeras otak sedikit supaya kita juga nggak kalah sama orang-orang yang ada di tempat-tempat formal pendidikan yang membahas tentang apa sih Al-Quran itu. Saya akan memulai dengan pernyataan begini. Apa di balik misteri? Ini boleh penafsirannya. Saya gunakan penafsirannya salah seorang ulama Syria yang menghasilkan atau membuat buku tafsir 5 jilid besar. Ya. Nanti akan saya sebutkan belakang. Kenapa di balik Rasulullah itu ditinggalkan ayahnya ketika masih dalam kandungan, ditinggalkan wafat oleh ibunya ketika masih tumbuh kembang yang mestinya membutuhkan sentuhan dan belahan orang tua, sehingga akhirnya beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, itu juga tidak lama, kemudian oleh pamannya. Dalam tafsir Al-Munir Profesor Wahbah Al-Duhali, ini kalau di kalangan perguruan tinggi, kalau orang-orang yang mengambil doktor di bidang ilmu dakwah, ini banyak mengutip tafsir Wahbah Al-Duhali ini karena sangat terkenal di Timur Tengah. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, sifat ummi pada Nabi Muhammad bukan menjadi kekurangan. Nabi kan sering kalau kita dengar Pak Ustadz Tuhari, Ustadz Soleh Ladi, Nabi kita itu Nabi ummi. Ketika wahyu pertama, Iqra, beliau kan mengatakan ma'ana biqari. Kita tidak bisa. Nah, dari hasil-hasil buku penelitian, kitab-kitab penelitian, konsep keummian Nabi Muhammad ini menurut tafsir Al-Munir ini justru mukjizat utama. Maaf, Al-Quran mukjizat utama. Justru dibawa risalahnya oleh orang Nabi Muhammad yang ummi. Disitulah orisinilitas Al-Quran. Kalau kita dirawat orang tua, kedua orang tua. Sehingga ketika diajari bagaimana makan, bagaimana minum, gitu, diajari bagaimana tingkah berlaku. Itu warna kental orang tua. Maka ada dikatakan di rumah itu adalah ibu madrasatul ula, sekolah pertama sebelum sekolah-sekolah yang lain. Jadi predikat Nabi yang ummi ini merupakan bagian unsur akidah kata beliau
untuk menanamkan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah kepada seluruh umat manusia. Bahwasanya Al-Quran itu tidak ada rekayasa sedikit pun dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, upaya meraih keberhasilan ini kita untuk membaca dan mengajarkan memahami Al-Quran ini menjadi penting. Kita ini tentu meski hanya mampu mengajarkan anak-anak kita di waktu kecil ya, abatasa jahakodadaroja, terus dihafal, akhirnya anak-anak kita bisa melafalkan abatasa, tatitu, babibu, dan begitu. Zaman sekarang nggak ada lagi kayak gitu, karena metodenya semakin modern gitu ya. Ini kita mendapat pahala, apalagi seperti guru-guru kita yang mengajarkan dengan tentu suasana yang sangat-sangat kesabaran. Betul-betul mengajarkan ini akan menjadi pahala. Termasuk kita yang ketika mengumpulkan cucu, mengumpulkan anak, mengajarkan tentang pendidikan Al-Quran. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana di balik Al-Quranul Karim yang sering kita dibaca, tetapi sering lupa makna, bahkan nggak tahu makna, tetapi di kalangan akademikus, di kalangan akademia, itu justru dikupas. Nah hari ini saya akan judulnya adalah keajaiban Al-Quran dalam sains dan fenomena alam. Fenomena yang kita hadapi, tapi kita sering lupa, tapi orang-orang barat itu diteliti. Dan inspirasinya justru datang dari Al-Quranul Karim. Kita mungkin menganggap biasa, tapi sebelum karya itu, yuk kita baca doa dulu, kita doa arwah pada orang tua kita yang pernah membesarkan kita, sangat berjasa pada kita, orang-orang yang sangat tentu mewarnai kehidupan kita, para guru-guru kita, tentu seluruhnya ya, kita guru dari mulai guru yang ada di desa pada waktu mengajarkan alif ba ta sa, guru ketika di madrasah ataupun di sekolah dasar mengajarkan tentang ini kursi, ini ibu dan seterusnya. Dan juga sanak saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan doa yang hari-hari ini di alam barzakh.